Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara membulatkan angka atau bilangan di Excel. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini kita akan coba dulu untuk membulatkan angka desimal atau pecahan. Sebagai contoh, saya sudah punya angka yaitu 80,565 dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan coba untuk membulatkannya agar menjadi dua angka di belakang koma atau dua desimal. Nah, untuk membulatkan angka di Excel, kita bisa gunakan rumus round. Caranya adalah seperti ini. Kita klik dulu pada sel B4, kemudian ketikkan sama dengan round, kemudian kurung buka. Nah, kita lihat rumus round ini membutuhkan dua parameter. Parameter pertama adalah number, itu adalah angka yang akan kita bulatkan. Kemudian parameter keduanya adalah 6 digits. Nah, 6 digits ini kalau misalnya kita bulatkan pada angka desimal, itu bisa berarti berapa angka di belakang koma yang ingin kita tampilkan. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian keduanya dipisahkan oleh titik koma atau koma tergantung dari panduan yang muncul di bawahnya. Oke, kita coba ya. Nah, untuk parameter pertama kita klik pada sel A4. Jadi tadi setelah kita ketikkan sama dengan round, kemudian kurung buka, kemudian parameter pertama untuk number kita klik pada sel A4. Jadi sel A4 ini adalah angka yang akan kita bulatkan. Kemudian selanjutnya kita ketikkan pemisahnya, karena di sini pada panduannya pemisahnya menggunakan titik koma, maka saya gunakan titik koma. Jika di teman-teman ternyata menggunakan koma pada panduannya, maka pada rumusnya juga silakan ikuti gunakan koma. Kemudian 6 digits, nah kita isi dengan 2, karena kita akan membulatkan angkanya menjadi dua angka di belakang koma. Kemudian kurung tutup. Nah, jika kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, maksud dari rumus ini adalah bulatkan angka atau bilangan yang ada pada sel A4 menjadi dua angka di belakang koma. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian kita tekan enter. Nah, kita lihat hasilnya jadi 80,57. Di sini kan awalnya 56 berubah jadi 57. Nah, ini adalah karena angka yang kita buang, yang kita bulatkan itu kan angka yang ketiganya adalah 5. Jadi kalau angkanya 5 atau lebih dari 5, maka dia akan naik satu ke angka di sebelah kirinya. Sehingga yang tadinya 56 jadi 57. Oke, kemudian kita lanjutkan ke sel berikutnya. Misalnya jika kita ingin membulatkan angka ini menjadi 3 angka di belakang koma atau 3 desimal, maka rumusnya adalah sama dengan round, kurung buka, sama seperti tadi, klik sel A4, yaitu sel yang akan kita bulatkan, kemudian ketikkan pemisahnya, titik koma atau koma, kemudian 6 digitsnya kita isi dengan 3, karena kita akan membulatkan 3 angka di belakang koma. Kurung tutup, kemudian enter, hasilnya adalah ini. Nah, kita lihat hasilnya jadi 80,565. Jadi tidak 566 ya. Karena apa? Karena deretan angka yang dibuang, itu angka yang paling kirinya adalah 2. Jadi 2 itu tidak sama dengan 5 dan tidak lebih dari 5. Oleh karena itu pembulatannya tetap tidak ada angka yang naik ke sebelah kiri. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita akan coba untuk membulatkan angka yang tadi menjadi tanpa desimal atau menjadi bilangan bulat. Jadi angka di belakang komanya semua dibuang. Nah, caranya adalah sama, kita gunakan rumus round sama dengan round, kurung buka, kemudian klik pada sel A4, titik koma atau koma. Nah, kemudian 6 digitsnya, karena kita tidak ingin menambahkan atau tidak ingin menampilkan angka desimal, maka cukup kita ketikkan 0. Jadi tidak ada angka desimal di belakangnya. Kurung tutup, kemudian enter. Nah, kita lihat hasilnya jadi 81. Hal ini karena sama seperti tadi. Jadi dari deretan angka yang kita buang, itu yang paling kiri angkanya memenuhi sama dengan 5 atau lebih dari 5. Angkanya kan 5, berarti naik 1 ke sebelah kiri, sehingga hasilnya jadi 81. Nah, itu untuk cara membulatkan angka ke sekian angka di belakang koma atau ke satuan terdekat. Sekarang kita coba untuk membulatkan angka ke puluhan terdekat atau ke ratusan terdekat, bisa juga ke ribuan dan seterusnya. Nah, misalnya di sini ada angka 1.274.545. Kita coba untuk membulatkan ke puluhan terdekat. Berarti nanti kalau kita bulatkan ke puluhan terdekat, angka satuannya kita buang. Nah, kita buang di sini maksudnya adalah angkanya jadi kita nolkan ya. Kita ubah jadi angka 0. Kemudian kalau angka yang kita buang itu yang paling kirinya jika lebih dari sama dengan 5, dia akan naik satu ke sebelah kirinya. Sama seperti aturan yang tadi ya. Sekarang kita coba. Rumusnya sama, kita gunakan rumus round sama dengan round, kurung buka. Kemudian parameter pertama kita klik pada sel A5, yaitu angka yang akan kita bulatkan. Kemudian ketikkan titik koma atau koma. Nah, kemudian untuk parameter keduanya yaitu 6 digits. Karena kita ingin membulatkan ke puluhan terdekat, maka di sini kita ketikkan minus 1. Puluhan itu kan nolnya 1 ya. Kalau tadi kan untuk angka desimal, satu angka di belakang koma berarti
1. 2 angka di belakang koma berarti 2. Nah, ini kalau misalnya kita bulatkannya ke puluhan, berarti ke sebelah kiri kita isi dengan minus sekian. Nah, jadi untuk membulatkan ke puluhan terdekat, kita isi 6 digitsnya dengan minus 1. Kemudian kurung tutup, kemudian enter. Nah, maka nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Ujungnya 550. Awalnya 545 dibulatkan jadi 550. Jadi angka 5-nya dinolkan. Kemudian karena angka yang dibuang itu lebih dari sama dengan 5, berarti naik 1 ke sebelah kiri. Jadi 550 gitu ya. Oke, kemudian untuk membulatkan ke ratusan terdekat sama, kita gunakan rumus sama dengan round. Kurung buka, numbernya sama, kita klik pada sel A5, kemudian titik koma atau koma. Nah, 6 digitsnya kita isi dengan minus 2. Ratusan itu angka nolnya kan 2. Jadi isi dengan minus 2, kemudian kurung tutup, kemudian enter. Nah, maka nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Jadi ujungnya 500. Tadinya 545 dibulatkan jadi 500. Jadi angka 4 dan 5-nya dinolkan. Kemudian karena dari deretan angka 4 dan 5 ini yang paling kirinya tidak lebih dari sama dengan 5, maka tidak ada angka yang naik ke sebelah kiri. Sehingga ini tetap angka 5, kemudian yang 4 dan 5 kita nolkan. Oke, kemudian untuk ribuan juga sama dengan round, kurung buka, klik sel A5, titik koma, kemudian 6 digitsnya berarti minus 3. Kurung tutup, enter. Kita lihat, yang 545 berubah jadi angka 0. Kemudian karena yang dinolkan ini, yang paling kirinya lebih dari sama dengan 5, maka naik ke sebelah kiri, 1.275.000. Satu lagi untuk 10 ribuan, sama dengan round, kurung buka, klik sel A5, titik koma atau koma, 6 digitsnya. Nah, untuk 10 ribuan kan berarti 4 ya, berarti kita ketikkan minus 4. Kurung tutup, enter. Hasilnya adalah ini. Kita lihat yang 4 angka ini kita nolkan, 45 ini kita nolkan. Kemudian karena yang kita nolkan ini yang paling kiri itu tidak lebih dari sama dengan 5, berarti tidak ada angka yang naik ke sebelah kiri. Jadi hasilnya 1.270.000. Nah, jadi itu adalah cara membulatkan angka dengan menggunakan rumus round. Jadi rumus round ini akan membulatkan angka ke atas atau ke bawah secara otomatis tergantung dari angka yang dibulatkan. Jika angka yang dibuang lebih dari sama dengan 5, maka dia akan dibulatkan ke atas. Jika kurang dari 5, maka dibulatkannya ke bawah. Nah, kemudian selain dengan menggunakan rumus round, kita juga bisa menggunakan rumus pembulatan untuk memaksa sebuah angka dibulatkan ke atas atau dibulatkan ke bawah. Jadi, berapapun angka yang dibulatkan, misalnya kita ingin dibulatkannya tetap ke atas, atau bisa juga berapapun angka yang dibulatkan, kita ingin membulatkannya tetap ke bawah, gitu ya. Nah, untuk pembulatan ke atas, kita bisa gunakan rumus seperti ini ya, sama dengan round up. Nah, seperti ini, kemudian kurung buka, parameternya sama, kita klik pada sel A4 untuk numbernya, kemudian titik koma atau koma, kemudian untuk 6 digitsnya, misalnya di sini kita akan bulatkan ke ribuan terdekat ya, berarti minus 3, kemudian kurung tutup. Jadi, dengan menggunakan round up ini, kita akan membulatkan angka yang ada di sel A4 ke ribuan terdekat, tapi kita bulatkannya langsung dipaksa dibulatkan ke atas, gitu ya. Kita lihat yang akan dihapus atau yang akan dinolkan adalah angka 221. Karena di sini rumus yang digunakan adalah round up, maka berapapun angka yang akan dibulatkan atau angka yang akan dinolkan, dia tetap akan dibulatkan ke atas. Oke, kita coba enter. Nah, hasilnya jadi 1.275.000 gitu ya. Walaupun ini kurang dari 500, tapi tetap dia dibulatkan ke atas. Kemudian untuk angka desimal atau pecahan juga sama. Kita coba round up. Round up, kurung buka. Kemudian numbernya kita klik pada sel A5, titik koma atau koma. 6 digitsnya misalnya kita bulatkan 2 angka di belakang koma, tapi ke atas gitu ya. Jadi yang tadinya 0,14, kita lihat dia akan berubah jadi 0,15. Jadi dia tetap dibulatkan ke atas. Walaupun angka yang dibuang ini kan 3 dan 2 ya. 3 itu kurang dari 5. Tapi dia tetap dibulatkan jadi naik ke atas 1. Gitu ya. Oke, kemudian untuk pembulatan ke bawah, kita bisa gunakan rumus sama dengan round down. Seperti ini ya. Round down. D-nya ada 2, kemudian kurung buka. Nah, parameternya sama. Pertama kita klik dulu pada sel 4 untuk numbernya atau angka yang akan dibulatkan. Kemudian titik koma atau koma. Kemudian 6 digitsnya, misalnya kita sama seperti tadi, kita bulatkan ke ribuan terdekat. Berarti minus 3. Nah, tapi ini pembulatannya ke bawah. Jadi, berapapun angka yang akan dinolkan atau dibuang, dia akan tetap dibulatkan ke bawah. Gitu ya. Oke, kita coba enter. Nah, hasilnya 1.274.000. Misalnya kita coba ganti jadi misalnya 721.
Nah, kita lihat dia tetap dibulatkannya ke bawah ke 1.274.000. Padahal yang dibulatkan atau yang akan dibuang itu angkanya lebih dari 5 ya, lebih dari 500. Kalau pakai rumus round, ini akan menjadi 1.275.000. Oke, kemudian untuk angka desimal juga sama. Misalnya kita bulatkan ke bawah, dua angka di belakang koma, berarti sama dengan round down, kurung buka. Parameter pertama kita klik pada sel A5 angkanya, kemudian titik koma atau koma, 6 digitsnya kita isi dengan 2. Jadi kita bulatkan ke dua angka di belakang koma, tapi dibulatkannya dipaksa untuk dibulatkan ke bawah. Enter, hasilnya 92,14. Ini kalau misalnya kita ubah jadi 149 sekian, dia tetap berubah, dibulatkannya tetap jadi 92,14. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih.